Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahu yaqin. Tarakana 'alal mahjuril bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah awsikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita. Lebih khusus di hari Jumat, maka kita hendaknya menjadikan hari Jumat sebagai momentum untuk perbaikan kita setiap minggunya, dengan diantaranya menjaga amaliyah hari Jumat yang diutamakan oleh Rasulullah SAW, misalnya menghatamkan surat Al-Kahfi dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Serta nanti di sore hari ada waktu yang mustajab, di mana doa-doa kita terangkat ke langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejenak pada asar menjelang maghrib. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan kualitas ibadah Jumat kita, seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya ilmu yang terus kita simak setiap pekan, setiap hari, maka sudah sepatutnya kita meningkatkan kualitas Jumat kita dari Jumat sebelumnya. Karena al-Jum'ah ila Jum'ah, Jumat ke Jumat merupakan kafarah, penghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan di antara dua waktu itu selama dosa besar yang kita tinggalkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita menjaga nikmat Allah agar tetap lestari, tetap langgeng, tetap ada dalam kehidupan kita adalah mensyukurinya. Dan cara bersyukur yang paling afdal adalah dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita senantiasa beribadah kepadanya, karena Allah telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Dalam surat Quraisy Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Alladzi at'amahum min ju'in, karena Allah telah melepaskan mereka dari belenggu kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah telah membebaskan mereka dari belenggu ketakutan. Nikmat rasa aman, nikmat bisa makan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam urusan duniawi, maka nikmat rasa aman dan nikmat bisa makan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena secara umum nikmat terbesar kita adalah iman dan Islam. Hidayah dan taufik itu adalah nikmat terbesar Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi dalam urusan kehidupan, nikmat terbesar Allah kepada kita adalah nikmat rasa aman dan nikmat bisa makan. Orang kalau dia merasa aman, situasi aman, maka dia akan bisa melaksanakan apapun yang dia inginkan, dari mulai beribadah, bermasyarakat, atau melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian setelah rasa aman adalah bisa makan, tercukupinya kebutuhan ekonomi. Jika keduanya itu timpang, maka orang tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Jika aman saja, rasa aman ada tetapi tidak bisa makan, juga tidak akan tentram hidup manusia. Kalaupun aman, kemudian makannya kurang, tetap tidak tentram. Pun sebaliknya, makanan banyak melimpah ruah,
tetapi tidak ada rasa aman, itu juga tidak akan bisa menjadi jaminan ketentraman kehidupan manusia. Maka dari itu Allah mengingatkan kita bahwa Dialah yang telah memberikan rasa aman dan Dialah Allah yang telah memberikan makanan kepada kita. Maka mensyukurinya adalah dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, Tuhannya Baitullahil Haram. Karena konteks ayat itu merupakan pengingat Allah kepada orang Quraisy. Orang Quraisy telah diberi nikmat keamanan, orang Quraisy telah diberi nikmat makanan, maka hendaklah mereka bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Syukur nikmat hukumnya adalah wajib. Karena lawan dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Jika orang tidak mensyukuri nikmat, maka pada sejatinya atau hakikatnya dia telah mengkufuri nikmat. Pun sebaliknya, jika orang itu mengkufuri nikmat Allah, maka dia tidak akan bisa pernah mensyukuri nikmat Allah. Maka syukur lawannya adalah kufur. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka dia telah kufur kepada nikmat Allah tersebut. Secara bahasa, arti syukur adalah berkembang dan terus membesar. Makanya di kamus dikatakan syakarul hayawan, hewan itu bersyukur. Syakarul ghanam, kambing itu bersyukur. Maksudnya adalah kambing itu badannya lintuh, badannya itu segar, badannya itu sehat. Maka arti syukur secara bahasa adalah terlihat baik, nampak baik. Makanya secara istilah syariat, syukur adalah zuhuru nikmatillah subhanahu wa ta'ala fi abdihi biqalbihi i'tirafan wa mahabbatan wa bil lisani hamdan wa thana'an wa bil amali ta'atan wa ibadatan. Kata para ulama, definisi syukur menurut syariat adalah menampakkan efek atau bekas ataupun pengaruh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Dengan cara apa menampakkannya? Yang pertama, dengan syukrul qalbi, menampakkan rasa syukur dengan hatinya, yaitu mahabbatan wa imanan, dengan cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama juga membagi ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas karena motivasinya seperti tukang dagang, hanya mencari pahala. Ada ikhlas yang motivasinya takut saja seperti hamba sahaya. Dan juga ada ikhlas yang motivasinya karena cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga inilah makom syukur yang tertinggi yang ada pada seorang hamba. Untuk itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, bukankah Anda adalah hamba Allah yang paling dikasihinya, paling dicintainya, dijamin masuk surga, hambanya yang terdekat, Khalilullah wa Safiyuh. Kenapa Anda masih seperti ini ibadahnya? Kakinya bengkak-bengkak saking lamanya salat tahajud." Lalu beliau menjawab, "Apalau hibbu an akuna abdan syakura." Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Maka ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas yang motivasinya karena mahabbah, cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ibadah kepada Allah, yang kita hadirkan adalah rasa syukur, yang kita hadirkan adalah rasa cinta, maka seberat apapun ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita terasa ringan dan terasa tidak terasa lebih dan capek. Itulah syukur dengan hati, imanan wa mahabbatan, iman dan cinta kita kepada Allah. Wa bil lisani sana'an wa hamdan. Dan yang kedua, syukur itu adalah syukur dengan lisan. Dengan kita mengucapkan hamdan wa sana'an. Hamdan adalah pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah puncak syukur kita kepada Allah secara lisan, ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa yang memakan sesuatu, meminum sesuatu, menggunakan sesuatu, kata Rasulullah, lalu dia membaca alhamdulillah, kata beliau, faqad adda syukrahu, maka dia telah menunaikan syukurnya.
Yang ketiga adalah wabil amali ta'atan wa ibadatan. Maka syukur yang ketiga adalah syukurul amal, bersyukur dengan cara beramal, yaitu melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keterangan ini kesimpulannya adalah syukur itu rukunnya ada 3. Yang pertama, syukur itu harus dilakukan oleh hati dengan iman dan cinta kepada Allah, menerima seluruh apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah syukur lisan, bersyukur dengan lisan, itu rukun yang kedua. Artinya senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan puji-pujian kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah syukurul amal, kita bersyukur dengan amalan kita, yakni dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ketiga itu dilakukan, maka Allah berjanji dalam banyak ayatnya bahwa Allah akan meningkatkan dan menambahkan kualitas dan kuantitas rezeki yang ada pada kita. Kita banyak menghafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau bersyukur, maka pasti di sana lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, dipastikan Allah akan menambah, Allah akan mengembangkan nikmat yang ada pada kita. Tapi jika kita kufur, maka kebalikannya, bukan dikurangi, bukan dihilangkan, tapi diazab. Inna adzabi lasyadid. Bersyukur menghasilkan tambahan, kufur menyebabkan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika itu mendatangkan ketaatan dan takarrub, maka itu nilainya adalah ibadah. Pun sebaliknya, jika nikmat itu tidak mendatangkan takarrub kepada Allah, maka sejatinya adalah itu musibah. Seorang tabi'in rahimahullah taala, Salamah bin Dinar, mengatakan dalam kitab Tahdhibul Kamal, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikanmu dekat kepada Allah, setiap nikmat, setiap anugerah yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, fahiya baliyah, maka sejatinya itu adalah musibah buatmu. Maka dari jemaah sekalian, pada hari yang berbahagia ini, dan kita ada di bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Allah melepaskan kita dari belenggu ketakutan, kolonialisme, penjajahan dan pemberontakan di masa lalu. Allah juga melimpahkan kita karunia ekonomi, kita bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa berkeluarga. Nikmat aman itu fakta kita rasakan sekarang. Nikmat makan itu juga kita rasakan nikmatnya. Maka kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat makan dan nikmat rasa aman. Wa qul i'malu ala Daud syukran. Wahai keluarga Daud, beribadahlah kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran kepadanya. Aku lu tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-imanu nisfani, nisfun asyukur wa nisfun as-sabr. Iman itu dua bagian. Bagian pertamanya adalah sabar dan bagian sebelahnya adalah syukur. Orang baru dapat menjalankan keimanan jika dua hal itu berjalan dengan seimbang, sabar dan syukur. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda kepada kita, innal mu'min amrahu kullahu khair. Orang beriman itu segala urusannya baik. In asabahu sarra syakar fahuwa khairun lahu. Jika dia mengalami atau mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabahu ad-dharra sabar. Dan dia jika tertimpa sedikit musibah ataupun musibah yang menimpa kehidupannya, sabar, dia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Dalam menghadapi musibah dan ujian Allah, manusia itu terbagi pada tiga kelompok.
Yang pertama adalah kelompok sakhitun yang mengeluh, tidak menerima ketentuan Allah, mengumpat, bahkan menyalahkan takdir Allah. Padahal dengan dia mengumpat, mengeluh ataupun tidak mengeluh, takdir ketentuan Allah tetap pasti akan berjalan atas hidupnya. Dan dia hanya mendapatkan dosa dari keluh kesahnya itu. Yang kedua adalah orang yang manakala ada musibah, maka dia bersabar. Sabar itu adalah menahan diri, tidak mengumpat dan tidak menyalahkan takdir. Meskipun dia masih merasakan getir dan pahitnya musibah itu, tapi dia menahan dirinya tidak mengumpat, menahan dirinya tidak menyalahkan, menahan dirinya tidak keluar-keluar, tidak berkeluh kesah kepada manusia. Itu adalah orang bersabar, tetapi dia masih merasakan sakit. Yang ketiga adalah ar-ridho, orang yang ridho. Orang ridho itu adalah orang yang menerima ketentuan Allah dengan segenap sepenuh hatinya. Bahkan yang dia pikirkan bukan musibahnya, tetapi Allah yang memberi musibahnya yang jadi fokusnya. Sehingga orang seperti ini terkadang menikmati penderitaannya, menikmati musibah-musibahnya, menikmati kondisi sulitnya. Karena dia tidak pernah berpikir kesulitan itu, tidak pernah berpikir musibah itu. Yang dia pikirkan adalah ini adalah semua dari zat yang sangat aku cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi ada pada posisi itu. Mereka adalah orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berkeluh kesah. Bahkan bisa jadi musibah yang dialaminya adalah sebuah bentuk cinta ke Allah kepada dia, dan dia pun merasakan itu. Jadi ada manusia yang mengeluh, ada manusia yang bersabar, tetapi ada manusia yang ridho. Orang ridho, dia menerima keputusan Allah dengan qanaah, dan dia fokus hanya memikirkan Allah yang memberi musibah itu, sehingga hanya menambahkan rasa cintanya kepada Allah sembari tidak merasakan penderitaan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita syukur, dan Allah mengkaruniakan kita sabar manakala memang kita dicoba dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qbil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana bi hadzal maqami dhanban illa ghafarta wa la mariyadan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka wa min salat illa wa yasartaha ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzu min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma jibada Indonesia khasatan badatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma waffiq ulata umur wa uli amrina wa umara'ina ila khairi wa salahi wal hidayah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.